Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Silsilah kajian kita dari kitab para ulama, setelah kita menyelesaikan risalah al-wajibat, insyaallah kita akan lanjut mengambil faedah dari pembahasan kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Di antara silsilah pelajaran akidah yang disarankan para ulama adalah kitab Tauhid. Karena banyaknya faedah dari pembahasan yang ada dalam kitab Tauhid. Syekh dalam kitab ini kira-kira menjelaskan ada 60-an bab. Dan kita akan masuk pada bab yang pertama secara singkat. Ini bab kitab Tauhid. Beliau langsung masuk dengan judul kitab Tauhid. Yang bab ini beliau ingin sampaikan kedudukan, hakikat dan kedudukan tauhid. Beliau bawakan beberapa ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tauhid dikatakan tauhid dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, yang maknanya ja'ala syai' wahidan. Tauhid maknanya adalah menjadikan sesuatu tunggal. Dan hakikat tauhid adalah tauhidul uluhiyah, di mana hamba tertuntut mempersembahkan totalitas amal ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan tidak akan terwujud seorang hamba totalitas memberikan amal ibadah kepada Allah kecuali setelah dia berkeyakinan bahwa Allah satu-satunya pemilik rububiyah dan Allah satu-satunya pemilik kesempurnaan sifat. Karena yang berhak mendapatkan penghambaan adalah pemilik rububiyah dan pemilik kesempurnaan sifat. Dengan demikian, hakikat tauhid adalah menghimpun 3 jenis tauhid: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Belum orang dikatakan bertauhid kecuali dengan menghimpun 3 jenis tauhid ini. Di antara dalil-dalil yang beliau bawakan, yang pertama firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Catatan penting dari sahabat Ibnu Abbas, kalimat liya'buduni ay liyuwahiduni. Catatan penting beliau adalah makna agar mereka beribadah kepadaku, maksudnya agar mereka mentauhidkanku. Kenapa ini penting? Karena yang diinginkan adalah totalitas memberikan amal ibadah, bukan sekedar hanya beribadah. Karena orang-orang Quraisy, mereka juga meyakini Allah tentang rububiyahnya, sang pencipta, pemberi rezeki. Dan bahkan orang Quraisy memiliki ibadah. Dia berhaji, mereka berdoa, mereka bernadar, mereka berpuasa, dan itu semuanya diantara ibadah yang mereka lakukan kepada Allah Ta'ala. Akan tapi orang musyrikin Quraisy, mereka kafir musyrik karena belum totalitas memberikan amal ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian beliau bawakan dalil pula yang kedua, bahwa semua para nabi dan rasul tanpa kecuali, dari awal yang Allah utus Nabiullah Nuh sampai yang paling akhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan segala problematika yang dihadapinya. Ada yang menghadapi raja-raja bengis, raja-raja diktator,
ada yang menghadapi moralitas akhlaknya yang rusak seperti kaum Lut, demikian pula kaum Syuaib yang curang dalam masalah ekonomi, dan semisalnya dari kerusakan yang macam-macam. Tapi semua nabi dan rasul dakwahnya mengangkat tema yang sama dan menjadikan akar solusi yang sama dalam membangun umat, memperbaiki umat, yaitu mengawali dari dakwah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul, yang setiap rasul seruan mereka adalah an ibudullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhkan tauhid. An ibudullaha menetapkan, menegaskan penyembahan hanya kepada Allah, ditegaskan wajtanibut taghut dan jauhkan oleh kalian tauhid. Kemudian dibawakan dalil demikian pula ayat Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan sungguh Allah telah membuat ketetapan kewajiban jangan sampai Anda beribadah kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Demikian ayat Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan engkau sekutukan Allah sama sekali. Ayat ini menegaskan dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah tanpa ada penyekutuan kepada Allah. Ini hakikat tauhid. Karena kalau hanya beribadah kepada Allah tapi dia masih mencabangkan ibadah untuk selain Allah, ini yang belum dikatakan bertauhid, dan Allah tidak menerima ibadah kecuali ibadah yang ditauhidkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian demikian pula ketika Allah menegaskan kewajiban beribadah tauhid yang terbesar, maka larangan terbesar, larangan menyekutukan Allah Ta'ala. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusriku bi syai'an. Katakanlah ya Rasulullah SAW, kemarilah akan aku bacakan pada kalian hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi menyebutkan, Allah menyebutkan banyak poin-poin yang Allah haramkan. Yang pertama adalah jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa kewajiban pertama menjauhi dari segala yang Allah haramkan adalah haram yang paling utama adalah menyekutukan Allah Ta'ala. Keharaman yang pertama kali wajib dijauhkan adalah kesyirikan. Kemudian Ibnu Mas'ud beliau mengatakan ketika mengomentari surat Al-An'am 151 sampai 153 ini, man arada ayanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya allati alaiha khatamahu. Barang siapa yang ingin memperhatikan wasiat Rasulullah SAW yang di atasnya ada khatamuhu, ada setempel Nabi dari cincin, falyaqra, maka bacalah surat Al-An'am 151 sampai 153. Yang wasiat pertama adalah jangan menyekutukan Allah sama sekali. Kemudian dalil terakhir adalah hadis Nabi SAW. Mu'adz bin Jabal pernah membonceng Nabi di atas himar. Lalu Nabi mengajukan pertanyaan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Ya Mu'adz, tahukah Anda apa itu haknya Allah bagi hamba dan apa haknya hamba bagi Allah Ta'ala? Kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu ya Rasulullah. Maka kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusriku bi syai'an. Haknya Allah bagi hamba adalah hamba menyembah beribadah kepada Allah semata tanpa menyekutukan sama sekali. Adapun ketika hamba telah mentauhidkan Allah seperti ini, wa haqqul ibad Allah alla yu'adziba man lam yusriku bi syai'an. Allah tidak akan mengazab seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ini dalil-dalil yang beliau bawakan dari awal sampai akhir. Dan ketika Mu'adz bertanya kepada Nabi hadis yang sangat agung ini, ala afala ubasyirun nas, ya Rasulullah, boleh enggak kabar gembira ini aku sampaikan pada manusia? Kata Nabi, la tubasyirhum fayattakilu. Jangan kamu sabarkan dulu, jangan kamu sampaikan dulu, khawatir mereka akan itikal, bersandar, artinya salah dalam mensikapinya,
sehingga mereka tidak akan membangkitkan mereka beramal karena bersandar seakan-akan sudah bertauhid, nggak perlu beramal, cukup mengandalkan tauhid. Artinya ada orang mereka salah faham yang belum layak untuk mendapatkan ilmu sehingga perlu menyampaikan ilmu, melihat-lihat siapa yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Para pemirsa yang rahmati Allah, inilah bab pertama. Dalil-dalil yang beliau bawakan ayat dan hadis Nabi, ini kedudukan dan hakikat tauhid yang dituntut oleh agama ini mengesahkan Allah, totalitas penghambaan hanya diberikan kepada Allah Ta'ala tanpa menyekutukan dengan apapun, dan ini merupakan asas agama yang paling mendasar, yang paling utama, yang paling pokok, menempati kedudukan akar bagi pohon, menempati kedudukan pondasi bagi bangunan, dan tidak adanya ini maka runtuhlah semua bangunan agama. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.